terkejut-kejut karena Cina merebut posisi Indonesia dengan sangat sukses. Hamas, Fatah menampar kita ya. Saya agak ngilu karena di saat Cina udah melakukan itu, Indonesia bahkan tidak diundang. Saya agak patah hati. Kenapa? Even Menlu kita aja atau perwakilan dari Menlu kita tidak disebutkan. Yang disebutkan cuma Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Suriah, Lebanon, Rusia, Turki. Nah, gimana Indonesia? Ini istilahnya belum apa-apa gitu. Jadi akad sih akad gitu. Justru yang menurut saya banyak jebakan nanti. Langkah dan peran yang sudah diambil Cina cukup mengganggu Amerika tidak? Cina, seperti pernyataan Pak Indra tadi, untuk menghantam Amerika. Kenapa kok ini kemudian bisa terjadi dan ini dengan Cina? Kayak semacam menjadi pangeran yang datang memukau bagi negara-negara di Timur Tengah. Cina ini kayak pangeran yang masih malu-malu. Cina belum menyentuh Israelnya. Dia baru kepada Palestinanya. Apa sih inti perang di sana itu? Perang agama, Pak? Saya pasti nggak setuju kalau ini. Bukan perang agamanya, Pak. Yang saya lagi cerita adalah ini menjadi akan sumber baru perpecahan. Masalahnya adalah ketika itu di ibu kota, kita mesti lihat dari pengalaman Afghanistan War. Ketika patung dihancurkan, antitesis. Karena kalau kita baca Knesset, aturannya Knesset itu, di dalam hukum dasar Yerusalem, Knesset itu tahun 1980 udah bilang bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi Israel. Israel tidak akan tenang sampai kapanpun. Saya seperti selalu pembela Israel. Saya tuh nggak pernah bela Israel. Israel yang tidak pernah dilihat oleh orang kita. Karena orang kita tuh selalu aja pakai sekat. Soal Israel tuh haram aja udah. Indonesia tidak merubah cara dia berpolitik luar negeri dan mengejar kepentingan nasional yang tadi. Yang menurut saya selalu pengennya jadi penonton. Ini saatnya Indonesia kalau betul-betul mau mengundang-undangkan ini, menjadikan momentum ini kita merubah dunia. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube Medcom.id di akhir pekan kali ini bersama saya Indra Maulana. Kita pekan ini akan bicara Cina mengejutkan dunia. Tiba-tiba Cina berhasil menjadi juru damai Palestina. Di Beijing, kubu militan Palestina yang secara politik menguasai Gaza yaitu Hamas sepakat untuk rekonsiliasi dengan kubu Fatah, penguasa pemerintahan Palestina di tepi barat. Atas rekonsiliasi Hamas-Fatah di Beijing ini, kini Cina mendapatkan legitimasi dunia sebagai negara yang bisa menantang pengaruh Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina. Nah, reaksi Israel jelas menentang inisiatif Cina menolak Hamas masuk pemerintahan Fatah, pimpinan Presiden Mahmud Abbas. Apakah rekonsiliasi Hamas-Fatah ini akan menjadikan Palestina bersatu dan semakin kuat menghadapi Israel? Satu pertanyaan penting adalah, mengapa Cina, mengapa bukan Indonesia yang mengambil peran dalam mendamaikan konflik Palestina-Israel? Kita akan cross-check langsung dari pakar pertahanan dan militer. Siapa lagi kalau bukan Bu Kony Rahakundini. Bu Kony, apa kabar Bu? Apa kabar? Baik, terima kasih sudah diundang kembali. Kapan saya diajak ke Rusia? Ini masih di Rusia terus nih Bu Kony ini. Ayo sama Ibu Wakil Ketua MPR kan ke sini. Ayo. Oh iya, ayo. iya betul. Sama Bu Reri. Ya, oke. Dan kemudian ada pakar hubungan internasional dan juga politik Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Pak Hasibullah, Assalamualaikum. Salam Mas Indra dan Bu Kony, sehat selalu. Sehat selalu ya. Oke. Baik. Saya langsung aja ngelihat sudut pandang Bu Kony deh kalau begini. Bu Kony ini juga banyak berbicara tentang Palestina. Persoalan akar masalahnya itu bukan hanya di soal Timur Tengah saja, tapi ada juga di Prancis, Inggris, itu pernah cerita panjang lah Bu Kony. Tapi Bu Kony, untuk yang kali ini soal Hamas Fatah disatukan di Cina. Hamas Fatah ini kalau tidak salah pecah sejak 2007 kalau 2005 mulai 2007 ya. Betul. Nah, sekarang Cina Bu yang mengambil alih, ini juga luar biasa nih. Seringkali kita dengar juga penjelasan Bu Kony tentang kekuatan Cina dalam geopolitik dunia ini sekarang ini ya. Bagaimana pandangan Bu Kony secara umum dulu? Secara umum dulu ya. Secara umum saya tuh terkejut-kejut karena Cina itu tidak memasukkan tentang kemerdekaan Palestina atau bagaimana perannya harus di Palestina di undang-undang dasar dia nggak ada. Ya, ya. Tapi dia telah merebut posisi Indonesia dengan sangat sukses. Bukan saja selesai dengan mendamaikan Iran Saudi ya, tetapi sekarang masuk pada tahap sesuatu yang tidak terpikir. Hamas, Fatah dan 14 kelompok lainnya di dalam deklarasi Beijing. Karena kan ada 14 fraksi tuh. Ada Jihad Islam, ada Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, ada Front Demokratik buat Pembebasan Palestina, Partai Rakyat Palestina, Front Perjuangan Rakyat Palestina, Gerakan Inisiatif Nasional Palestina, kemudian Komando Umum PFPLP, Uni Demokratik Palestina, apa tuh? Frida ya.
kemudian ALF, kemudian juga APF dan pasukan Asaika. Ini sebuah kelompok atau 14 kelompok dari gabungan yang nggak mudah disatukan. Coba aja kita satukan sekarang semua unsur-unsur kita yang ada di Indonesia, kan nggak segampang itu. Nah, menurut saya ini momentum yang menjadi sangat penting. Kenapa? Karena adalah isunya satu hal paling penting tentang bagaimana sebuah negara itu harus berdiri tegak, persatuan nasional. Persatuan nasional. Jadi disinilah sebenarnya menurut saya kita selalu harus angkat topik kepada Beijing, karena instead of teriak-teriak Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, dia langsung ke akar masalahnya. Ini lu gimana mau merdeka kalau lu sendiri berantem kok gitu. Istilahnya nih dua gajah bertempur, kalau kita sebut Hamas Fatah aja ya, itu kan dua gajah bertempur. Lalu ada ikutannya nih di bawah-bawah gajah nih yang tadi FPLP, Jihad Islam dan semua. Jadi menurut saya ini hal yang sangat kita harus apresiasi dari Beijing, dan betul-betul sebenarnya harusnya sih agak menampar kita ya. Kok kemarin Abraham Accord Amerika, ya kan? Kemudian Iran Saudi itu oleh Beijing. Sekarang Hamas Fatah dan kawan-kawan juga oleh Beijing. Padahal dipikir hampir nggak masuk akal Hamas bisa ketemu Fatah di satu titik, Bu ya. Total nggak mungkin. Karena kan kalau kita lihat, kita Hamas tuh garis keras hard power gitu ya. Kalau yang digunakan pokoknya buat dia hard power, nggak ada soft power. Fatah juga kebalikannya, pokoknya buat dia soft power, nggak ada hard power. Nah, di dua inilah dia betul-betul mengambil sebuah prinsip negara yang harus berkekuatan betul, itu adalah mengawinkan antara soft power dan hard power. Nah, di titik ini sebenarnya saya pikir itu Indonesia mesti belajar banyak ya, Pak. Sebelum kita betul-betul berteriak-teriak, kenapa kita harus menuntut apapun pada orang, sudah cukupkah kita hard powernya atau hanya cuma soft power gitu? Karena soft power itu nggak mungkin terwujud tanpa hard power. Dan itu kayaknya disadari oleh Beijing jika ingin betul-betul kita menyelesaikan masalah yang berlarut-larut dari Israel Palestina. Padahal di awal tadi Bung Gordon mengawali dengan yang umum dulu ya. Ini bukan langsung menghujam. Tidak memasukkannya di konstitusi, tapi melakukan sesuatu yang nyata, kan gitu maksudnya, Bu ya? Betul. Baik. Saya yang umum juga dari Pak Hasibulo dulu minta tanggapan. Jangan-jangan menghujam juga ini. Bagaimana melihat Cina kemudian sangat berhasil lah ya menyatukan Hamas Fatah, dan benar saya lupa tadi masuk ada 14 faksi yang lain, itu tuh nggak bisa diremehkan juga itu. Bagaimana Pak Hasibulah? Ya, saya kalau tampil dengan Bu Kone itu auranya selalu khas gitu ya. Karena Bu Kone ini punya kecepatan secara komunikasi dan poin-poinnya begitu cepat untuk disusun gitu. Jadi kadang-kadang agak susah juga untuk ini saya letakkan di mana gitu. Tapi saya ingin berangkat dari satu, bahwa secara prinsip kalau berkaitan dengan Timur Tengah, terutama di masa perang seperti sekarang, maka prinsipnya adalah kesepakatan sekecil apapun itu harus diapresiasi. Jadi perspektifnya memang jangan selalu jangan selalu konspirasi, karena kalau konspirasi itu istilahnya agak gelap, dan saking gelapnya kita juga nggak tahu siapa yang bagian daripada aktor konspirasi itu. Nah, saya ingin mengatakan dari pintu masuknya Bu Koni tadi, penting kita apresiasi terhadap apa yang dicapai dalam konteks perundingan ini. Nah, memang pertanyaan yang kedua tadi, kenapa kok ini kemudian bisa terjadi dan ini dengan Cina? Kalau saya melihat dari beberapa perkembangan Timur Tengah, terutama setelah berakhirnya perundingan peta damai di antara Israel dan Palestina yang dulu digembor-gemborkan oleh Amerika juga, oleh Eropa, oleh Kuartet Perdamaian, dan lalu Trump datang dengan berbagai macam gebrakan itu yang luar biasa dampaknya. Lalu sekarang Joe Biden yang tiba-tiba dihantam dengan berbagai macam perang seperti ini, dan buktinya sampai sekarang perang nggak berhenti. Itu sebenarnya Timur Tengah sudah, terutama dari perspektif Arab, Mbak Koni ya, ini kayak semacam saya sebut sebagai merindukan datanya seorang pangeran yang dia lebih setia terhadap janjinya dan dia siap mewujudkan apa yang jadi komitmennya. Karena ibaratnya apa yang sudah dilakukan oleh Kuartet Perdamaian, bukan mereka tidak serius selama ini, terutama Amerika ya. Itu tapi sekali lagi ketika sudah terkait dengan inti persoalan, yaitu menghalalkan hubungan, yang kita sebut sebagai dua negara two state solution, itu kemudian kayak tidak punya lidah untuk bicara lebih kuat, lalu kemudian tidak punya cara untuk mendekatkan perspektif yang berbeda, dan disitulah biasanya titik tengkar dan perceraian dini itu terjadi. Belum terjadi apa-apa kemudian pisah. Ya,
kembali kepada apa yang dilakukan oleh Cina, sekali lagi ini kayak semacam menjadi pangeran yang datang memukau bagi negara-negara di Timur Tengah ini dan harapannya banyak sekali. Nah, itulah mungkin Mas Indra yang bisa menjelaskan kenapa 14 faksi yang sudah disebutkan sama Mbak Pone dengan sangat fasih itu datang dengan begitu semangat ke Cina. Ya, karena memang Ya, sekali lagi Cina sudah diharapkan, walaupun saya tadi sampaikan secara off air ke Mbak Pone, justru dilihat dari sambutan yang begitu besar, Cina ini kayak pangeran yang masih malu-malu. Oh iya. Dia nggak langsung agresif, benar. Kalau Dia agresif kayak apa gambarannya buat biar publik umum ini yang nggak ngerti konflik ini sejak awal dan peta geopolitiknya seperti apa, mungkin gambarannya gimana? Agresifnya harusnya gimana? kalau mau lebih agresif ya, ini ibarat saya pindah ibaratnya bukan lagi kayak pangeran. Ini kayak gawang yang sudah ditinggalkan oleh para pemainnya kan. Karena pemain lagi sibuk kemana, jadi tinggal ngegolin terus-menerus. Hmm. Tapi kan sekali lagi Cina datang dengan mungkin karakter politik luar negeri Asia barangkali ya, yang tidak langsung main ambil sana sini. Dia smooth dan dia terus terang cukup memukau. Saya memukau bukan pada kesepakatan yang dicapai, tapi cara dia memanage, cara dia memainkan perannya, cara dia menampakkan dirinya di tengah persaingan Dan konstelasi. momentum masuknya mungkin ya, dan momentum dia masuknya ya, mengambil peran itu ya. Momentum masuk dan tampilannya ini kan dia tidak menyerang sana sini tapi langsung kepada inti persoalan kata Mbak Koni, di mana di antara faksi-faksi ini direkonsiliasikan, walaupun kalau dibaca secara kritis ini istilahnya belum apa-apa gitu. Jadi akad sih akad gitu, tapi kan belum apa-apa gitu kan. Ini belum apa-apa gitu. Nah, apa-apanya itu justru yang menurut saya banyak jebakan nanti. Karena sekali lagi ini soal yang kalau sejarah panjang Palestina dengan Israel, satu soal saja belum tentu sepakat nanti. Katakanlah soal status Yerusalem, katakanlah soal apa namanya pengungsi, katakanlah soal apa namanya perbatasannya. Itu belum tentu, walaupun semangatnya udah sangat kuat di awal, akan tetap kuat sampai akhir. Tapi saya sepakat dengan Bu Koni, ini untuk sebuah langkah awal sudah sangat luar biasa dan saya apresiasi itu. Oke, jadi bisa mengambil bungkus makronya dulu lah kurang lebih ya. Bahwa ini hadir mengambil peran itu yang selama ini didominasi oleh mungkin Barat dalam hal ini Amerika dan sekutunya gitu ya, Pak Hasibullah ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi Bu Koni kira-kira langkah dan peran yang sudah diambil Cina dengan mendamaikan dua organisasi Fatah dan Hamas yang bisa dikatakan tidak mungkin bersatu tapi kemudian jadi sepakat, ya walaupun nanti detailnya tadi Pak Hasibullah mengatakan itu akan ada banyak jebakan ya. Cukup mengganggu Amerika tidak dari Bu Koni melihat dengan kondisi sekarang ini dari soal geopolitiknya? gini, kalau saya kan selalu bilang ya bahwa antara tentang kekuatan negara itu ada 5 elemen ya. Elemen utama itu adalah kekuatan ekonomi dan militer yang sangat interventing, sangat berhubungan. Lalu nanti ada kepada kekuatan critical mass, kekuatan kehendak negara dan juga bagaimana power dari negara itu sendiri, strategi dari negara itu sendiri. Nah, kalau lihat dari situ, dari hukum dasar tentang power itu adalah militer kali ekonomi, kita nggak boleh melepaskan Cina itu juga lagi sakit hati sebenarnya dari tindakan Amerika Serikat. Minggu lalu kalau tidak salah Cina itu sudah ditekan besar-besaran oleh Amerika Serikat untuk menghentikan semua bantuan financing dan banking dia dengan Rusia. Dan buat Cina, buat sebuah negara berdaulat, interfering dari negara manapun, intervensi dari negara manapun mengatur kedaulatan dia untuk berstrategi, untuk menjalankan kepentingan nasional itu terganggu dia. Nah, menurut saya momentum ini menjadi menarik untuk balasan Cina seperti pernyataan Pak Indra tadi untuk menghantam Amerika dari sisi lain. Kenapa kita mesti catat? Dalam pertemuan ini kan bukan cuma Hamas Fatah yang berhasil akhirnya didudukan bersama, tetapi tadi 14 fraksi bersatu itu nggak gampang dan berkomitmen ya. Pertama berkomitmen mendukung resolusi nomor 181 dan 2334-nya PBB. Jadi intinya adalah bagaimana negara Palestina itu menjadikan Yerusalem ibu kota. Itu dulu, itu udah jadi satu isu tertentu. Yang lebih canggih lagi dari sini adalah bagaimana kemudian yang dihadiri oleh para perwakilan menteri luar negeri. Siapa yang hadir? Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Suriah, Lebanon, Rusia, Turki. Saya nggak tahu Indonesia kenapa nggak hadir. Yang tadi paling teriak-teriak, kami undang-undang mewajibkan, nggak ada malah Indonesia, gitu loh.
Tapi di sini jadinya menjadi sangat menarik. Artinya apa? Cina sudah mulai memikirkan juga yang tadi dikhawatirkan oleh langkah selanjutnya harus seperti apa. Seperti tadi satu batu sandungan saja bisa jadi rame. Nanti saya akan cerita kenapa saya menyinggung soal ekonomi militer sangat penting. Karena jangan salah ya, perang itu karena saya ilmu dasar saya adalah mengajar pertahanan. Perang itu berjuta kali saya sudah sampaikan sejak S1 mahasiswa saya sampai S3 atau pasca doktor. Terjadi cuma karena 3 hal Pak Indra. Perang karena agama, perang karena sumber daya, perang karena jalur sumber daya. Itu udah perang paling penting. Yang lain itu cuma bungkusan, tapi sebenarnya itu 3 inti itu aja. Agama, sumber daya, dan juga jalur sumber daya. Indonesia itu punya semuanya dan itu jadi bahaya. Sebenarnya itu kalau ngomong Indonesia. Nah, sekarang kita mesti pikirkan kenapa Cina mengharapkan dan mengundang para perwakilan luar negeri hadir dari Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Qatar, Rusia, dan Suriah, Lebanon, Turki. Harusnya Indonesia juga hadir. Karena ini setelah pun ini bisa ditandatangan, tadi ini kan baru 5 halaman nih, perjanjiannya baru 5 halaman. Ya. Nanti pada turunannya kita mesti lihat apa sih inti perang di sana itu perang agama, Pak. Kita mau ngomongin apa nih? Yerusalem jadi ibu kota, bisa berantem. Saya sering lihat, saya seperti selalu pembela Israel. Padahal saya cuma menekankan sejarah Israel, jangan jauh-jauh Israel lah. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa aja itu sering disalahpahami. Masjidil Aqsa itu adalah area keseluruhan dari Baitul Maqdis, ya kan? Al-Hasan Al-Syarif, ya kan? Kemudian Bukit Bait, dan itu adalah sebuah kompleks yang luasnya 144 meter persegi, di mana ini menjadi kota suci 3 agama, Islam, Yahudi, Kristen. Siap. Masuk. Siap, masuk bagi ini. Oke. Karena poinnya banyak dan menurut saya sudah mulai masuk ke inti-inti sarinya. Yang pertama, saya pasti nggak setuju kalau ini dikatakan sebagai perang agama. Ini bukan hanya kepada Mbak Koni, tapi juga kepada teman-teman saya yang lulusan Al-Azhar atau yang manapun yang melabelin ini sebagai perang agama. Saya membedakan antara... Tapi saya harus potong. Pak Hasibulla kayaknya bukan begitu poin Bu Koni tadi. Bukan begitu maksud saya. Maksud saya, ini adalah sejarah sebuah tempat yang luasnya 144 meter persegi, yaitu Masjidil Aqsa area, yang menjadi tempat 3 agama, yaitu berbeda, Islam, Yahudi, Kristen. Ya tadi, makanya namanya lain-lain, Baitul Maqdis, Al-Haram Al-Asy, ya kan? Kemudian apalagi bahasanya Bait Hamidah kalau nggak salah. Jadi namanya aja Bait Hamidah, Al-Haram Al-Syarif, ya kan? Kemudian apalagi Baitul Maqdis, itu aja nama sudah menunjukkan kepentingan orang-orang yang berbeda, terutama kalau kita kaitkan kepada Nabi Sulaiman. Ini adalah sebuah tempat yang dianggap sangat suci juga buat umat Kristen gitu. Jadi namanya dulu Templum Domini. Jadi waktu ke area ini sempat disebut menjadi area gereja dan namanya Templum Domini di abad 6, 687 kalau nggak salah. Jadi bukan perang agamanya Pak. Yang saya lagi cerita adalah ini menjadi akan sumber baru perpecahan bagaimanapun. Yes, ini tempat biar clear dan saya juga nggak salah paham. Jadi yang pertama, kalau dikatakan oleh Mbak Koni ini bukan perang agama, itu saya sangat senang dan saya setuju bahwa memang di sini ada situs-situs keagamaan yang mengakar sampai seumur peradaban itu. Nah, itu letak kompleksitasnya. Tapi saya selalu sampaikan dimanapun Mbak Koni, karena ini sangat sensitif. Jadi saya nggak setuju kalau dikatakan sebagai perang agama. Kalau Mbak Koni nggak mengatakan itu, saya setuju. Kenapa? Begitu ini dikatakan perang agama, ini akan lain cerita. Nah, masuk kepada yang disampaikan Mbak Kuni, bahwa di tempat ini terletak hal-hal yang berkaitan dengan ritus dan kesucian dalam agama, dalam 3 agama ini, terutama, yaitu Yahudi, Islam, dan Kristen, itu udah disepakatin semua itu. Karena itu Mbak Kuni, saya belajar konflik di wilayah ini, ada teori begini, konflik yang paling mengerikan itu adalah konflik antar keluarga, yang paling mengerikan. Kenapa? Di dalam konsep agama Ibrahimik, 3 agama ini disebut sebagai agama saudara. Sama-sama dia minimal sebagai agama dari Tuhan. Dia Samawi, dia punya kitab, ya. Dia punya kitab. Nah, oleh karena itu banyak tradisi, banyak kebudayaan, banyak nama, banyak orang itu yang bersamaan keimanannya. Kalau kata Gus Dur, ini mohon maaf sedikit ke situ sebelum ke politiknya, di sinir begini, di antara orang Islam dengan orang orang Yahudi dan Kristen, terutama soal siapa yang dijadikan sembelihan kan berdebat apakah Ismail atau Ishak.
berdebat, tapi kata Gus Dur yang terpenting tidak ada yang jadi disembelih dan itu menjadi simbol gitu. Ya, Jadi oke. sekali lagi bahwa di sini ada berbagai macam ritus keagamaan itu saya setuju. Karena itu, nah ini yang paling penting, karena ini adalah satu keluarga, mestinya jadi alasan untuk saling damai dan bersatu daripada menjadi alasan untuk saling Oke. konflik dan saling perang. Ya. Ini prinsip perdamaian yang selama ini saya yakini dan saya berjuang untuk bagaimana Bisa terwujud ini gitu Mas menjadi ya. simbol perdamaian. Baik, Pak Hasibullah, sebenarnya Bu Kony mau menyampaikan tuh masih agak banyak, cuman itu di prolog sebenarnya. Maksudnya gini, kalau itu kemudian kayak poin Yerusalem jadikan ibu kota, itu bisa ini, karena itu ada situs-situs keagamaan. Maka itu salah satu ganjalan, tadi Pak Hasibullah kan juga menyinggung, bisa jadi ganjalan. Nah ini, supaya Bu Kony sampai ke titik poin, goal poinnya ini. Di terakhir, silakan lanjut dulu. Lanjut Bung Kony. Oke. Lanjut dulu. Jadi kembali saya bilang tadi, yang kita mesti pahami bersama ketika kita bicara Masjidil Aqsa, di kepala kita cuman ini adalah tempat tersuci setelah Masjidil Haram, itu aja kan? Kita dari sisi Islam. Padahal yang kita mesti pahami tadi itu tuh 144 meter persegi, ada Beit Hamikdas, ya kan? Ada kemudian Al-Haram Al-Asy, kemudian juga tadi sebut jadi Tempus Domini. Yang mau saya bilang, yang saya khawatir, kalau sekali lagi saya khawatir ya, boleh dong kalau di sana saya senang Beijing berhasil mempersatukan, tapi saya khawatir begini. Betul ini tentang tempat, betul tempat tentang situs. Justru karena tempat situs dan tempat itulah kenapa posisi Israel itu sangat menjaga area tersebut. Saya kebetulan baru melihat banyak dokumenter tentang temuan-temuan baru di bawah tempat paling suci di Israel tersebut. Sekali lagi kita ngomong tempat paling suci, Dome of the Rock suci, semuanya juga suci, Kubah Biru suci, Kubah Emas suci, 144 daerah itu suci sekali. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika jadi ibu kota, kita mesti lihat dari pengalaman Afghanistan War. Ketika patung dihancurkan, ketika apa dihancurkan, karena ada ego akhirnya dari negara dengan, sekali lagi mungkin tidak agama, tapi dengan berdasar agama. Oke? Padahal kalau kita mau baca Talmud, ya kan, kitab Nabi Musa, kitab Nabi Torat, ya kan, kitab Torat, maka udah sebenarnya kita akan bicara, sekali lagi ya, saya cuma mau bilang, adalah milik Israel lebih dari 3.000 tahun. Karena saya pernah bilang kalau mau baca sejarah Israel itu harusnya berani baca Injil gitu, dan Talmud dan Torah. Karena menurut saya Yerusalem itu kan jadi pusat pemerintahan Israel di bawah pemerintahan Daud, itu nggak bisa dibantah. Dalam ekskavasi kemarin terakhir, kita itu sedang mencari di mana tempat Daud dikebumikan. Oke? Walaupun ada banyak perdebatan, ada yang mengaku di sana, ada yang mengaku di sana, tapi sampai sekarang itu ekskavasi terus dilakukan. Saya khawatirnya ketika Yerusalem dijadikan ibu kota, ya kan, ibu kota nih, maka hal yang terjadi di Afghanistan, ego agama yang tadi melatar belakangi tempat tadi, itu akan sangat berpengaruh. Kemudian pemerintah Raja Daud itu kita mesti ingat ya, Daud itu kemudian diteruskan oleh Sulaiman, dan itu semuanya berpusat di Yerusalem. Sulaiman itu memerintah di Yerusalem itu adalah 40 tahun kalau nggak salah, dan Daud sendiri berkesinambungan ya, saya lupa ada berapa tahun aja. Kalau nggak salah kemudian dari Sulaiman turun ke Rehabim. Rehabim juga itu dia anak dari Raja Sulaiman, dan dia memerintah jelas-jelas memerintah di Yehuda. Nah, bahasa ini saja ya kan, bagaimana dia si Rehabim memerintah 40 tahun, kemudian dia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya dia memerintah itu, ditambah 40 tahun tadi. Ini telah membawa jawaban yang mungkin akan membuat orang-orang yang selama ini berasa itu tanahnya Palestina bukan tanah Israel berantem lagi. Paham nggak Pak Israel dari sana? Jadi saya mau tarik, bahayanya kalau Yerusalem itu menjadi kota, ibu kota gitu. Betul, itu mengikut. Nah, ini menariknya Pak. Ini agak antitesis, karena kalau kita baca Knesset, aturannya Knesset itu, di dalam hukum dasar Yerusalem, Knesset itu tahun 1980 udah bilang bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi Israel dan tidak dapat dibagi dua. Itu prinsipnya Knesset, prinsipnya negara Israel. Oke? Anda bayangkan, ini jadi ibu kota, ya kan? Betul, ini ada resolusi yang mengikuti resolusi PBB lah, segala macam. Tapi tadi, apakah nggak bikin jadi berantem ya? Gitu. Sekali lagi, bukan saja antara agama lain, di sesama Islam yang tadi dengan faksi masing-masing pun juga pasti punya keyakinan berbeda-beda. Itu yang saya khawatirkan. Ini kan dengan Israelnya ya, tapi yang misalnya kayak gini, tadi yang pertanyaannya supaya kita nggak melebar ke sejarah di belakang dulu ya. Memang itu semua terkait. Itu dia maksud saya. Itu saya angkat tangan karena kita udah jauh sekali ke ribuan tahun itu, dan nggak akan cukup waktu 30 menit.
Nggak cukup. Tapi pasalnya kalau nggak diceritain sejarahnya, kekhawatiran tentang agamanya nggak muncul. Boleh nggak kita kalau ini di soal geopolitiknya, Cina yang posisi Cina yang kemudian mengambil alih peran ini nih, kan di situ kemudian kita juga nggak mungkin polosan Cina dengan merasa terganggu, oh ini konflik nggak selesai, pasti bukan begitulah ya, pasti dia punya misi geopolitik yang kemudian ingin mengimbangi, terkesan, makanya kita butuh analisisnya bagaimana, ingin show off bahwa Amerika posisimu bisa tak gantiin untuk mendamaikan Timur Tengah, dalam artian juga nanti bisa justru Cina mungkin yang berkuasa untuk menunjukkan pada dunia sekarang bukan hanya dominan Amerika, tapi ada Cina di situ. Itu maksud saya yang ingin saya garis bawahi gitu loh. Dari sudut pandang Bu Kony tadi seperti itu cukup mengganggu kan. Kalau dari Pak Hasibullah Satrawi sendiri seperti apa sekarang? Ya, Mas Indra, saya berjanji akan lebih banyak porsi pembicaraan saya kepada geopolitik dan yang terbaru. Tapi karena Mbak Kony sudah menyampaikan yang lalu-lalu, Nanti kita izinkan saya diskusinya ke sedikit. sana terus loh. Tapi Mbak Kony jangan ke sana lagi ya. Jadi kita ke sini. Yang pertama begini, yang saya bilang tadi, jadi kalau mau alasan soal keimanan itulah mestinya menjadi alasan kita bersatu. Di Islam itu semua nama yang Ibu Kony sebutkan itu kami imani. Itu adalah Siap. Yusuf, Ayub, sama ceritanya. Jadi karena itu, nah ini saya mau masuk langsung. Karena itu saya mau masuk. Kalau bicara tentang konflik ini, saya lebih realistis menganggap solusi yang paling ideal adalah solusi 48 ke sini. Jadi Sambungan. jangan bawa cerita kepada 48 ke sebelumnya sampai sebelum Masehi. Karena memang kota ini adalah kota peradaban bagi banyak keyakinan. Jadi kalau Siap. dibuka, maka akan banyak sekali artefak-artefak yang keluar dan saya khawatir kita susah waktu untuk mencapai kesepakatan. Saya ngusulin 48 jadikan itu sebagai titik bersama era baru kita semua ke depan untuk menyongsong yang kita sebut sebagai perdamaian di antara dua negara. Nah, Yang kedua, peran Cina dulu. yang kedua langsung masuk ke peran Cina tadi. Saya masuk ke Peran dari si Cina ya. Ya, masuk ke yang ditanyakan Mas Indra. Kenapa Cina? Sekali lagi saya tadi kasih clue. Cina ini secara momentum sebenarnya sudah dapat. Cuman saya melihat Cina itu sangat-sangat sopan. Sangat-sangat tidak istilahnya tidak agresif di dalam mengambil momentum ini. Padahal sekali lagi kalau kita bicara tentang Timur Tengah terutama Palestina, Mas Indra, itu kekecewaannya terhadap Barat terutama Amerika, khususnya Trump sebelum Joe Biden ini sudah berlipat-lipat. Kenapa? Satu, perjanjian demi perjanjian yang dibuat itu walaupun memang sudah ada kesepakatan dari Camp David dan seluruh dan itu nyata hasilnya, tapi dalam konteks Palestina masih belum begitu kuat. Yang kedua peristiwanya yaitu ketika Trump bikin yang disebut sebagai Abraham Accord tadi. Itu bagi versinya Israel, bagi versinya Amerika, wah ini luar biasa karena mau merekonsiliasi, mau menormalisasi di antara Israel dengan negara-negara Arab. Tapi coba lihat dari perspektif Palestina dan bangsa-bangsa Arabnya. Apa yang muncul daripada kesepakatan itu? Palestina merasa dijadikan sebagai orang yang ditusuk dari belakang oleh saudara-saudaranya sendiri. Kenapa? Karena negara-negara yang dimobilisir oleh Trump dengan perjanjian Abraham, maka kemudian mereka tidak perlu lagi minta persetujuan Palestina untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Israel dapat semua yang dia mau, tapi Palestina nggak dapat apapun yang dia mau. Bahkan hari ini, ketika Gaza dibombardir, apa yang dilakukan oleh negara-negara yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel? Katanya dulu landasannya adalah dengan melakukan normalisasi itu, maka mereka akan membentengi Palestina dengan meminta Israel berhenti. Sekarang saya tagih, omongan siapa yang didengarkan oleh Benjamin Netanyahu untuk menghentikan tragedi kemanusiaan ini? Negara-negara Arab siapa yang menghentikan itu? Bahkan Biden apakah mau didengerin? Tidak ada satupun. Nah inilah Mbak Kony, saya sampaikan dalam banyak kesempatan, saya kritis keras. Saya keras mengkritik Netanyahu bukan pada sosok apalagi agamanya, bukan. Tapi ini soal kebijakannya yang sudah melanggar semua tata norma, termasuk Taurat. Dalam Taurat kalau mau balas dendam hanya pada batas mata demi mata. Kau kehilangan 1.000, kau sudah membunuh lebih dari 40.000. Taurat mana yang kamu pakai untuk legitimasi ini? Pak Hasibullah berarti baca juga, maksudnya gitu Bu Kony. Enggak, ini memang beliau ahli ini pasti ahli Timur Tengah. Saya aja baca harus bersama-sama menegakkan. Saya poinnya Mas Indra, ada tweet itu dua negara bangsa
dua negara yang berdampingan secara damai di antara Israel dengan Palestina. Saya juga tidak ingin Israel lalu dijadikan Holocaust yang kedua. Enggak. Kita tidak ingin itu. Tapi juga jangan alasan karena itu Palestina dijadikan kayak sekarang. Mau makan susah, mau tidur susah. Dan itu ujung-ujungnya kalau terus begini, Israel tidak akan tenang sampai kapanpun. Oke. Karena menimbulkan luka, menimbulkan dendam, dan mari kita bicara stop kekerasan ini. Kita bangun. Betul. Itu sepakat itu, dan itu yang terus disuarakan. Sekarang kan bicara peran negara nih, sebelum kita masuk peran Indonesia sebenarnya. Peran negara ini Cina ngambil. Kan tadi saya mulai pertanyaannya, kalau Cina itu mengambil kan sebenarnya juga bukan karena, ya menurut kami melihat ya, walaupun diidam-idamkan atau dirindukan seperti pangeran oleh di Timur Tengah gitu ya, Cina hadir mengisi momentum itu. Tapi kan kita tahu juga selama ini kan geopolitik dunia kan didominasi adalah antara Amerika, Cina, mungkin ada Rusia juga di situ. Nah, kita sering lihat juga Rusia, Cina juga semakin akrab akhir-akhir ini kan. Nah, maksud saya ketika Cina bahkan dalam perjanjian mendamaikan Hamas dan Fatah kemarin itu, dan 14 fraksi yang lainnya itu menyampaikan Palestina adalah saudara kita. Saya ingin lihat Cinanya ini sebenarnya sekarang ini. Cinanya sendiri ini Bu Kony, bagaimana dia dalam artian, ya kita tahu lah misalnya di situ ketika Amerika bikin AUKUS, kemudian bikin The Quad, ya kan? Sementara Cinanya bikin GSI kalau tidak salah Bu ya. Nah itu gimana posisi yang sekarang Timur Tengah itu gimana Bu? Jadi gini, kenapa saya mau bahas tadi tentang posisi Cina yang menurut saya itu kita harus sangat hargai, tapi satu sisi dia juga sedang menghantam Amerika. Tadi kan saya baru bahas dari isu terkininya, yaitu dia baru minggu lalu dikenakan ancaman besar dari Amerika Serikat tentang finance dan perbankan dia, sistem perbankan dia, yang dalam hal ini banyak membantu Rusia gitu. Ada tekanan baru dari Cina, dari Amerika Serikat terhadap Cina, sehingga bantuan yang dilakukan kepada Rusia itu harus berhenti di minggu lalu mulainya, dan kemudian Rusia tuh hari ini sekarang secara besar-besaran harus eksodus dananya, reserve-nya dan juga apapun yang ada di Cina digeser ke salah satu negara BRICS, tentu saja Brazil. Nah, itu kenapa juga BRICS menjadi penting. Di dalam kami di sini sedang bersiap-siap menghadapi rangkaian BRICS besar-besaran di Moskow tanggal 26, kemudian di Saint Petersburg, kemudian paling besar di Kazan. Kazan itu sampai kota ditutup, mahasiswa nggak boleh kemana-mana, semua harus work from home hanya untuk BRICS. Yang mau saya bilang, Cina juga sedang mengatur strategi dia. Kenapa itu menjawab pertanyaan tadi, kenapa kok kayaknya ini pangeran malu-malu? Sebenarnya bukan malu-malu, dia juga lagi main kartu, menurut saya juga mainnya cantik. Buat Cina, kita nggak bisa lepaskan apa yang Pak Indra bilang, AUKUS, The Quad, apalagi kalau kita lihat report terakhir exercise Australia misalnya, bersama negara-negara AUKUS dan The Quad, itu sudah semakin membuat Cina meradang, karena sudah judulnya adalah kami bersiap berperang di Pasifik. Udah judul mereka latihan tuh udah ready to war in Pacific gitu. Coba, ini kan negara koalisi. Jadi sudah frontal ya, sudah frontal ya Bu ya? Sudah frontal, ready to war in Pacific. War dengan siapa di Pasifik kalau bukan dengan Cina kan itu? Nggak mungkin lah tiba-tiba dengan yang lain. Nah, jadi menurut saya inilah kemudian Cina kemudian bersiap-siap dulu. Nah, sekarang kita ngomong soal faktor kenapa sejarah. Sebentar, sebenarnya saya nggak bicara juga soal ini akan jadi rebutannya Islam, Yahudi, tapi pasti kalau Yerusalem jadi kota, apakah itu di bawah satu Palestina atau apa, pasti jadi berantemnya. Itu saya yakin. At the same time, ini juga kalau kita kaitkan Beijing, akan menguntungkan buat Beijing, karena ini kaitannya kalau Cina Selatan. Laut Cina Selatan ini tentang apa sih Pak? Tentang sejarah. Siapa yang menemukan area Laut Cina Selatan? Pernah baca buku? Iya, Nine Days Line. Yiwuzi itu dibuat tahun 206 sebelum Masehi. Si kota yang kita lagi bahas ini berapa? 800 tahun sebelum Masehi. 206 sebelum Masehi, Laut Cina Selatan itu udah dibikin bukunya, namanya Yiwuzi, ditulis oleh Yang Fu, yang bilang bahwa itu areal Laut Cina Selatan itu adalah bagian dari Tiongkok. Ya kan? Tang Dynasty 6818 907, Song Dynasty 960 1279, Xixia, Nansha itu udah diberi nama Qin Lia Changsha sama Wan Li Xitang. Udah namanya udah itu. Secara tertulis, saya orang archive. Mohon maaf, bukan saya ini, saya tadinya tidak tertarik sekali sama archive sampai kasus Satu Kali Nyamat. Tetapi setelah Kali Nyamat saya belajar ternyata arsip itu lebih powerful daripada militer, lebih powerful daripada kekuatan tentara. Ini yang kita mesti pikirkan. Karena the power of archive itu apapun yang tertulis ya, nah, itu akan menjadi sangat berpengaruh. Nah, buat Cina,
dengan si Australia sekarang lagi latihan dengan ngomongnya ready to war in Pacific, dia akan menggunakan sama nih posisi si Yerusalem kota suci itu buat Cina sama. Laut Cina Selatan juga daerah suci dia, kalau bisa dibilang suci. Karena tadi Sultan Song Dynasty dari mana dari mulai Tang Dynasty, kemudian Sultan Song Dynasty, sampai kemudian masuk ke masuk kepada peta ketika Chiang Kai-shek belum bergeser ke Taiwan. Nah, karena apa Pak? Di dalam situ tuh ada 1.000 titik malah, bukan cuma 11 titik, bukan 9 titik. 1.000 titik peta. Namanya petanya ada Wu Xin Cai Gong. Nah, jadi bagaimana komandan di Ming Dynasty itu membuat peta yang mengangkat 1.000 titik itu ada hubungannya dari Yuan Ming Qing. Nah, loh, kalau mau ditarik akhirnya jadi sejarah. Tapi mau nggak mau kita akan ke sana karena sekarang isu Laut Cina Selatan itu adalah the historical claim. Makanya saya pernah bilang kan dalam acara Sebentar Pak Sibulas, sebentar, saya ingin meriletkan gini. Tapi katakanlah dia ingin mengganggu Amerika ya dengan bahwa mensupport atau mendamaikan Hamas ini, tapi kenapa ambil yang Timur Tengah gitu loh Bu? Maksudnya ambil yang Konteksnya kenapa yang mengambil yang atau tanda kutip memanfaatkan dengan Laut Cina Selatan. Iya, dengan Laut Cina Selatan maksudnya. Jadi gini, karena dia akan hindari kita, termasuk bukan cuma Cina, kita tuh harus menghindari konflik Laut Cina Selatan. Ini kita mau ngomong survival of the fittest ya. Aliran saya itu kan survival of the fittest. Siapapun, sekarang gini lah, perang Ukraina dengan Rusia kita kena efek. Bagaimana kalau perang Laut Cina Selatan, Natuna tuh di hidung kita. Dengan kondisi tentara kita hari ini seperti ini, kondisi politik kita lagi nggak konsentrasi ke perang, konsentrasinya cuma jabatan, mohon maaf dengan segala hormat ya kan. Mana bisa kita survive? Makanya kalau bisa sejauh mungkin. At the same time, China pasti berpikir sama. Udah jangan dekat rumah gue deh, ya kan? Jangan dekat-dekat daerah gue deh, jauh aja. Nah, kalau perlu, ya udah, terus aja ke sana. Bahwa dia sekarang malu-malu, ini kan malu-malunya warning, bukan malu-malu nggak pakai warning. Makanya yang diundang adalah negara-negara yang menurut saya tadi sangat penting dan buat saya agak patah hati. Kenapa? Even Menlu kita aja atau perwakilan dari Menlu kita tidak disebutkan. Yang disebutkan cuma Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Suriah, Lebanon, Rusia, Turki. Nah, gimana Indonesia? Ya. Bagaimana Pak Hasibullah melihat sekarang kita lihat bagaimana posisi Indonesia sementara kita tahu bahwa sedikit-sedikit kan kita bicara konstitusi dan lain sebagainya. Apa memang yang maksimal dilakukan Indonesia memang tidak bisa sampai ke ya minimal mempertemukan yang internal Palestinanya yaitu Hamas, Fatah dan ya bicaralah yang 14 fraksi yang lainnya di Palestina. Ya, Mas Indra, terima kasih. Perkenankan saya akan menjawab pertanyaan Mas Indra di bagian akhir lagi-lagi karena yang disampaikan Ibu Kony banyak sekali. Saya terus terang tadi menunggu Bu Kony akan memberikan statement korelasi di antara sejarah di Taiwan itu dengan yang di Timur Tengah. Karena walaupun ternyata maksudnya bukan itu, bahwa ada dimensi sejarah di dalam cara bekerja itu disampaikan. Saya rasa itu wajar Bu Kony. Semua orang punya sejarah dan pasti sejarah itu adalah kepentingan. Kalau saya sebagai aktivis perdamaian, saya akan menggunakan sejarah untuk kepentingan perdamaian daripada terus peperangan. Itu yang satu. Kenapa secara realistis untuk konteks Palestina cukup sampai 48 Bu Kony. Itu kalau bagi saya secara prinsip. Secara pragmatis saya akan bilang cukup sampai 48. Karena begitu kita buka lebih daripada itu, sekali lagi ini akan menjadi perang data dan jangan-jangan kita nggak cukup umur seperti bagaimana orang-orang terdahulu untuk melihat yang namanya Indonesia, dunia lebih damai ini. Karena memang cara kita bekerja tidak realistis, kita masuk dalam lembaran-lembaran sejarah yang menua itu, yang mulai artefak itu. Jadi sekali lagi, sebentar, saya akan potong. Justru Pak Satrawi, pendekatan saya itu selalu ngomong begini, sejarah itu bukan yang harus ditakuti. Justru sejarah itu mempersatukan. Saya nggak mempersoalkan data-data sejarahnya. Kata-kata tadi. Jadi kata-kata sejarah mempersatukan. Makanya ketika Laut Cina Selatan dianggap historical claim, saya bilang justru masuk dari situ. Akan kelihatan Indonesia dan semua itu bagian. Sama Pak dengan Islam, Yahudi, Kristen di Yerusalem. Justru sebagai sebuah kesatuan kita lihatnya, bukan sebagai sebuah perpisahan. Tapi itu kan kita maunya. Ini yang sedang kita coba sosialisasikan. Yang saya warning adalah kemungkinan umat-umat ini akan terdorong oleh oleh dorongan ideologi agamanya, bukan oleh ideologi perdamaiannya, gitu loh. Oke, makasih. Poinnya Bu Kony bukan untuk menyampaikan apa yang begitu, tapi ada ya perlu menjadi concern lah, begitu Pak Hasibullah. Yang kita bahas hari ini mengenai rekonsiliasi nasional Palestina dengan Cina. Sekali lagi saya menganggap tesa saya adalah bahwa Cina tetap cukup terbatas walaupun ini sangat besar.
Saya menduga begini, ini masuk kepada penilaian saya tentang politik luar negeri Cina. Jangan-jangan memang Cina ini diplomasinya atau perangnya lebih sebagai defensif, Mas Indra. Jadi dia tidak ingin memulai gitu. Dan ketika dia melakukan peran seperti ini, saya khawatirnya bukan sebagai sebuah inisiatif mengambil peran tadi karena ini nggak selesai-selesai, lalu mau dia selesaikan gitu. Saya khawatir bukan langkah ke sana, tapi sebagai pengimbangan aja, menunjukkan kekuatan kepada Amerika bahwa ya kami juga sebagai faktor dan kami bisa. Nah yang saya bilang tadi, negara-negara Timur Tengah, dan saya yakin itu alasannya kenapa akhirnya banyak negara datang. Karena Cina diharapkan lebih daripada sekedar politik pengimbangan terhadap katakanlah Amerika ya. Mereka diharapkan menjadi berperan lebih besar, betul-betul mengatur apa namanya perkembangan yang terjadi sehingga bisa menjadi kesepakatan perdamaian. Nah, ada salah satu hal yang menjadi indikasi kenapa kok kita bisa membaca ke sana. Ini kan Cina belum menyentuh Israelnya. Dia baru kepada Palestinanya. Padahal masalahnya hari ini adalah Israel. Yang menyerang itu adalah Israel. Kalau kita ingin masuk kepada agenda darurat, menghentikan perang, lalu kemudian menangani para korban, stop dulu itu perang-perang. Dan itu sekarang ada di Israel, walaupun di Palestina juga ada, ya. Di Palestina juga ada. Saya tidak menafikan itu, tapi yang paling banyak membantai rakyat sipil adalah tentara-tentara, adalah peluru-peluru senjata yang diluncurkan dari Israel. Jadi justru sumber masalahnya, sumber apinya belum disentuh oleh Cina, Mbak Koni. Nah ini yang saya bilang jangan-jangan memang cara bermain Cina adalah cara bermain defensive mechanism dan hanya untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh Amerika, dan kalau begitu saya cukup kecewa kalau begitu, karena berarti Timur Tengah belum punya harapan untuk menjadi orang yang menjadi penyelamat, menjadi juru damai bagi masyarakat di Timur Tengah. Terakhir soal Palestina, soal Indonesia, saya setuju Mas Indra ini agak agak ngilu karena di saat Cina udah melakukan itu, Indonesia bahkan tidak diundang, walaupun mungkin alasannya karena yang konek langsung dengan Palestina ada negara-negara tadi. Indonesia kan semangatnya kita hormati kan jauh di sana gitu. Atau memang tidak punya daya untuk itu, Pak? Misalnya kayak kepada menemukan Hamas dan Fatah gitu. Dayanya benar, tapi saya begini, ini agak serius, cara berpikirnya. Saya melihat begini, sebenarnya Indonesia dilihat dari katakanlah norma di pembukaan Undang-Undang Dasar sudah sangat kuat begitu ya, yang disinggung sejak awal oleh Bu Koni. Lalu kemudian sikap masyarakat dukung sana sini, demo nggak habis-habis, donasi begitu banyak. Bahkan kita bangun rumah sakit di Indonesia, di Gaza. Itu kan luar biasa. Dan yang ketiga, kalau ada orang yang sedikit pro sama Israel, kayak Mbak Koni sering dituduh, langsung dihajar. Itu kan sebenarnya sikap. Itu sebenarnya adalah aspirasi masyarakat. Nah, poin saya begini, masyarakat, pemerintah dan DPR terutama, sampai hari ini gagal menangkap kedalaman norma dalam Undang-Undang Dasar kita dengan dukungan yang banyak dari masyarakat untuk menjadi sebuah cara kerja yang lebih permanen. Apa itu kerja permanen? Saya bilang minimal ditentukan dalam bentuk rumusan-rumusan regulasi. Ini belum ada, Mas. Sampai sekarang ini pernyataan retorika. Dan yang saya ngeri, Gimana misalnya kalau regulasi gimana, Pak? kalau regulasi begini, kenapa kok saya lagi nulis, saya lagi ngusulin, kenapa nggak dibikin sebagai turunan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar yang alinea 1 itu tentang undang-undang anti penjajahan. Jadi itu cara kita mengatur gitu. Kita menyikapi Indonesia yang dijajah, kita diatur oleh undang-undang. Dalam undang-undang itu kira-kira teknisnya apa? Gambarannya apa? Saya melakukan begini, apa? salah satu pikiran saya begini, Mas Indra. Sekarang karena nggak ada cara yang berbentuk hukum, itu kayak rimba kita. Masyarakat itu bahkan boykot dengan sendirinya. Dan dia nggak tahu itu yang mana yang pasti. Yang pro Israel. Siapa yang mengatur itu? Jadi mestinya ada regulasi yang mengatur kita semua. Termasuk kalau orang-orang Islam datang ke Israel misalkan, itu dihakimi luar biasa. Padahal kalau ditanya undang-undang mana yang dilanggar, ya. tidak bisa kita menjawab. Sekali lagi kita sebagai bangsa, Mbak Koni, termasuk Mbak Koni, bukan hanya kalau saya kan rakyat biasa gitu ya. Ini udah ada. Jangan dibikin sekat-sekat begitu, Pak Hasibullah. Saya cuma kasih usulan aja lah gitu. Jadi mestinya berangkat dari tadi pembukaan Undang-Undang Dasar yang begitu hebat tadi, lalu aspirasi begitu kuat ini, ayo kita kerja lebih keras, tangkap ini, rumuskan ini dalam bentuk katakanlah regulasi, apakah undang-undang bagus kalau sampai jadi undang-undang. Sehingga menjadi clear, tertata.
Indonesia ini mau mendukung yang disebut sebagai anti penjajahan itu apa langkah konkretnya? Apakah cukup hanya dengan mengatakan di TV kita dukung Palestina? Setelah itu nggak ada lagi dan masyarakat dibiarkan melakukan hukum rimba. Ini Israel ini, saya boykot. Ini Israel ini, saya boykot. Itu tidak Dan ada itu pemberian norma. Dan itu legal formal gitu ya, misalnya memboikot produk-produk yang diindikasi terkait Israel gitu, dan itu dilakukan negara gitu maksudnya. Berdasarkan undang-undang, maksudnya gitu kan? Ya, berikan landasan normatif yang itu bisa diikuti oleh masyarakat. Oh iya, negara kami mendukung negeri yang terjajah, kita pro penjajahan, jadi kami akan mendukung misalkan bla bla bla. Daripada diserahkan kepada masyarakat anti untuk penjajahan menjalankan maksudnya gitu aksinya ya. sendiri. Itu hanya ide sepintas saja, Mas Indra, belum begitu serius dirumuskan. Iya, iya. Saya boleh tanggapi nggak Pak Indra? Boleh dong, boleh dong. Tunggu to be true atau gimana Bu kira-kira? Ya, Ada bukan. undang-undang begitu Pertama kira-kira? gini, pertama ada kalimat tadi bahwa saya tuh seolah-olah membela Israel. Saya tuh nggak pernah bela Israel. Saya tuh hanya mau bilang bahwa melihat sebuah masalah itu harus holistik. Dan saya mencoba menyampaikan apa dari sisi Israel yang tidak pernah dilihat oleh orang kita. Karena orang kita tuh selalu aja pakai sekat. Soal Israel tuh haram aja udah. Baca tentang Israel haram, mengerti Israel haram, tahu tentang Israel haram. Nah itu dulu. Nah, yang kedua, ide tadi itu menarik. Justru kalau saya ingin dorong nih Pak Indra, jadikan inisiatif DPR. Saya heran, DPR itu cepat sekali memutuskan misalnya TNI harus berbisnis, TNI boleh masuk ke mana ke lembaga sipil misalnya. Dan itu inisiatif DPR. Makanya saya bingung kalau Panglima ditanyain, kalau Menko Polhukam ditanya, loh kok inisiatif dari DPR kenapa ngejar-ngejar Panglima dan Menko Polhukam? Kejar DPR-nya. Nah, apa yang nyatakan Pak Nahar barusan, itu menjadi penting. Kalau memang kita mau serius gitu kan, betul-betul menghapuskan penjajahan dari muka bumi kan begitu kalimatnya ya, kalimat Bung Karno kan, penjajahan harus menghapuskan dari muka bumi. Maka segera inisiatif DPR, Indonesia itu harus membangun kekuatan militer yang sangat-sangat luar biasa. Dan tidak ada boleh rakyat yang komplain. Mau berapapun besarannya. Kenapa? Karena untuk menegakkan sebuah negara yang berdaulat dengan perintah undang-undang yang berdaulat tadi, ya kan? Dia harus mampu mewujudkan bukan cuma soft power yang cuma bisa teriak-teriak ini itu atau kesana Diplomasi kemari, aja ya. tapi apa hard powernya? Contoh sekarang balik ke Beijing. Kenapa sekarang Beijing mendudukan Hamas dan Fatah? Kalau menurut saya Beijing tuh lihat, lu Fatah lu terlalu soft power, kagak mau perang, ya kan? Oh, cuma mau ngomong sana kemari. Nah, lu juga Hamas maunya perang melulu nggak mau ngomong. Nah, kan begitu, nggak mau diplomasi. Pokoknya haram aja kalau udah ketemu urusan sama Israel di jabatannya Hamas. Nah, dikawinkanlah oleh si Beijing ini Hamas Fatah udah deh. Lu dua-duanya kita diperlukan sebuah negara kalau lu mau merdeka, persatuan nasional dan lu ambil tuh 12 kawan-kawan lain itu supaya bersatu. Nah, dari situ kemudian baru masuk ke dalam yang berikutnya. Jadi intinya apa? Intinya adalah kekuatan soft power dan hard power itu harus dimiliki. Ya. Persoalannya Indonesia hari ini, kita udah ada undang-undangnya, kita sudah diperintahkan dan apalah udah nggak tahu judulnya, ya kan? Yang tadi kalau menurut beliau, wah cuman marahnya aja gitu kan, pokoknya rakyat bergerak aja semau maunya gitu. Lupa bahwa negara dengan menetapkan seperti itu harus mewujudkan tentara yang sama seperti Israel. Tidak boleh dananya itu dikurangi atas dasar apapun, karena ini masalah kedaulatan dan prinsip kepentingan nasional yang harus tegakkan demi damainya dunia. Ya. Jadi Nah, poinnya ini jadi menarik. Kalau Indonesia mau berperan seperti mungkin yang dilakukan Cina, ya harus punya pamor dulu, maksudnya gitu kan, Bu? Bukan pamor, Pak. Jadi di dalam hukum negara itu tidak mungkin negara itu hanya bisa diplomasi, nggak bisa perang. Nggak bisa juga dia perang terus nggak bisa ngomong. Nggak mungkin. Coba lihat apa yang dilakukan di Rusia. Rusia kan melakukan dua hal, Pak. Diplomasi jalan terus, ya kan? Kita lihat Lavrov ke sana kemari. Tapi Ya. juga lihat bagaimana militer dia. Dan bukan cuma saya bicara militer, Pak ya. Ketika kita bicara militer kan Indonesia masih beli ke sana beli kemari. Oh, Rusia nggak ada, Pak. Begitu militer perang, udah. Sekarang dia sangat mandiri. Apapun dia mandiri. Gitu loh. Nah, ini yang mesti bikin Indonesia. Jadi nggak cuma berhenti tadi tadi ya. Kalau tadi yang disampaikan beliau itu betul, saya akan dukung penuh, Pak. Asli saya dukung penuh. Inisiatif DPR, anggaran pertahanan dibesarkan, dan bukan cuma itu. Menteri Perindustrian udah nggak bisa tenang-tenang digendongan. Dia harus bangun industri pertahanan yang sangat kuat. Dan itu adalah posisi Indonesia ketika kita harus betul-betul memikirkan. Kita ini mau kerja sama industri ya pertahanan. Sekarang tuh nggak mungkin ke teknologi itu dikasih. Kita harus curi kalau nggak kita jadi temennya. Kan itu aja intinya, ya kan? Nah, tinggal kita putuskan Indonesia mau sama blok apa, mau tetap sama Amerika dan kawan-kawan. Karena sekarang ini Pak, kita penghasil industri pertahanan, tapi nomor seri kita diwajibkan nomor NATO. Kan aneh, kita bukan bagian dari NATO. Nah, apakah kita sudah bisa mandiri untuk memajukan? Oh nggak bisa dong. Kita punya nomor sendiri kayak Cina. Gitu mau beli, kita nggak ikut kesana kemana. Nah, hal-hal ini tuh akan jadinya apa Pak? Memerlukan satu yang sampai hari ini, makanya saya tuh bingung.
MK bisa diacak-acak untuk menghasilkan wapres. Kenapa MK nggak diacak-acak untuk menghasilkan DKN, Pak, Dewan Keamanan Nasional? Karena Dewan Keamanan Nasional inilah yang merajut kepentingan politik luar negeri, kepentingan politik dalam negeri, kepentingan perindustrian, dan tadi dan lain dan sebagainya. Itu nggak ada, Pak. Nggak ada inisiatif DPR, nggak ada inisiatif MK ngacak-ngacak undang-undangnya dan lain-lain, nggak ada. Gitu. Oke, Oh, saya baik. dukung penuh, Ya. Pak. Gitu. Pak Hasibullah. Terakhir ini Mbak Goni, karena ini udah lebih daripada undangannya. Karena ini, Oh, jadi maksud sudah saya dulu yang undangannya berapa lama kata produser? yang disampaikan tadi nanti kita lanjutin di sesi berikutnya Mbak Goni. Iya. Kalau Siap. semua nanti selesai. Tapi kurang lebih begini pengantar untuk edisi berikutnya tadi tentang katakanlah militer dan sipil Mbak Goni. Saya setuju itu tentang penguatan militer itu sama pentingnya menurut saya. Walaupun memang Indonesia sekarang masuk era kebebasan dengan civil society juga sama pentingnya. Ada rumusan begini, ini betul-betul pengantar untuk edisi depannya. Rumusan, sebenarnya ini rumusan salah satu intelektual kalau di Islam. Ini contohnya tentang Islam dan agama dan politik, tapi saya pakai untuk hubungan di antara militer dan rakyat. Jadi militer dengan rakyat itu adalah dua saudara kembar, sama-sama saling membutuhkan. Rakyat itu adalah dasarnya, militer itu adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak punya dasar, yaitu rakyat, itu akan mudah hilang. Tapi sesuatu yang tidak punya penjaga itu akan mudah dihancurkan. Jadi saya setuju penguatan militer itu belanja-belanja itu dibutuhkan. Yang penting jangan menjadi militerisasi. Saya rasa itu. Oh, Ini akhirnya ya. rakyat. Jadinya topiknya bergeser dong ini berarti. Iya. Ya, Memang saya mau kelihatan. kembali sedikit. Bu Kony melihat, kan ketika pergerakan Cina menemukan Hamas Fatah, ya kan? Tapi di waktu yang hampir bersamaan Netanyahu pidato di Amerika ya. Kita tahu ada aplaus yang luar biasa walaupun di luar gedung parlemennya itu kan demo besar-besaran menentang Netanyahu dari masyarakat Amerika juga yang mendukung Palestina tentu saja. Artinya apa ya? Apakah ini kemudian hanya berhenti seperti resolusi-resolusi Dewan Keamanan sudah keluar tapi nggak berjalan. Jadi cuman hanya boleh nggak kami mengatakan ini sebuah gimmick aja sebagai dinamika, tapi inti persoalan itu nggak akan pernah selesai itu. Dan mungkin juga Cina tidak akan sampai masuk ke Israel kali ya, dalam artian kalau ini pertanyaan Pak Indra, kita harus lihat pernyataannya yang disampaikan justru oleh Menlu Cina. Menlu Cina itu bilang, Pak, pada saat penutupannya itu, dia bilang, Wang ini bilang, bahwa kami sudah berhasil mendudukan 2 Hamas dan 14 faksi. Tapi sebenarnya persatuan dan rekonsiliasi di antara mereka lebih jauh, itu urusan mereka. Jadi clear, dia udah balikan lagi bahwa dia itu cuma buka pintu awal, kalian udah bisa duduk bersama, sepakat bersama tentang beberapa hal, ya kan? Tapi yang paling utama adalah tadi memungkinkan negara Palestina merdeka dan beribu kota di ibu kota Yerusalem. Kemudian bicara tentang rekonsiliasi, rekonstruksi dan lain-lain dan sebagainya. Nah, rekonstruksi pun bisa jadi masalah baru menurut saya, tapi nantilah kita bisa cerita. Karena nanti akan jadi rebutan ketika masa rekonstruksi sebuah negara yang sedang luluh lantak, nanti itu akan negara-negara yang membangun rekonstruksi itu juga akan perang rebutan lagi. So that's another story. Tapi akan terjadi kalau Indonesia tidak merubah cara dia berpolitik luar negeri dan mengejar kepentingan nasional yang tadi, yang menurut saya selalu pengennya jadi penonton, iya naon, eta aya naon, iya aya naon. Nah, udah mesti berubah dengan tadi Pak Nawawi sampaikan, kita undang-undangkan, bukan jadi militeristik, justru salah. Justru bikin kita meyakini betul bahwa kita tuh sedang ngurusin negara yang usianya sudah 5.779 tahun. Indonesia ini baru 100 tahun juga belum, ya kan? Jadi bagaimana mungkin kita harus memperkuat diri melawan sebuah negara yang sudah jatuh bangun, terusir, balik lagi gitu kan. Nah, makanya yang ngomongin sejarah, tapi dia tuh eksis 5.779 tahun. Itu aja dulu. Tanpa militer yang kuat, tidak mungkin. Oke, tanpa diplomasi yang canggih, tidak mungkin. Baik, kalau gitu Pak Hasibullah terakhir nih. Dari saya terakhir. Ya. Oke. Soal konteks geopolitik ini ya. Iya. Kembali ke soal undang-undang nanti beli senjata, beli. Kalau saya kan soal ada yang lain nanti itu. Nanti ada bisa yang lain. Kebijakan politik luar negeri sebuah negara itu pasti diabdikan untuk kepentingan nasional. Itu sudah mantranya udah begitu semua. Jadi ketika Cina melakukan ini, termasuk Palestina melakukan itu, ya pasti karena itu sesuai dengan kepentingannya. Tadi udah disampaikan apa kepentingan Cina, apa kepentingan Fatah, apa kepentingan Hamas. Itu kan sebenarnya ada uraiannya. Kalau Fatah itu sebenarnya kepentingannya adalah dia butuh legitimasi lebih lanjut
karena Fatah ini terancam dibuang terutama oleh Israel yang sudah tak lagi percaya sama PLO. Karena dianggap ngurus Gaza aja nggak becus gitu kan, jatuh kepada Hamas, bagaimana mau ngurus lebih lanjut. Nah Hamas lebih parah lagi, ini situasinya makin besar begini, dia butuh untuk segera damai. Itu yang mendorong kenapa akhirnya mereka datang. Cina ya sama, dia datang untuk kepentingan di situ. Tapi sekali lagi menurut saya ini mestinya kita baca bukan hanya kepada kepentingan para pihak negara-negara ini. Mari kita lihat kepentingan warganya itu loh, yang sudah ribuan begitu. Nah, kalau dalam konteks itu, berarti yang dibutuhkan menjadi faktor adalah siapapun yang bisa meyakinkan Netanyahu hari ini. Atau kalau enggak Netanyahu diganti. Nah, itu sekarang tuh. Pilihannya sekarang di Israel dua tuh. Netanyahu diyakinkan untuk perdamaian, atau kalau enggak pilihannya dia diganti. Karena itu politiknya luar biasa di Israel juga gitu. Walaupun lagi-lagi nggak bisa sekarang Mbak Kone ya. Kita lihat di episode berikutnya. Terima kasih. Episode berikutnya semoga bisa Bu Kony, Pak Hasibullah ya. Nanti kita akan Amin. menyaksikan. Amin. Katanya Bu Kony bisik-bisik kapan ngomongin RUU TNI ini dan Pelantikan masih lama ya? Pelantikan masih lama ya? Nanya bulan aja. Oktober. Masih nanya Pak aja. Indra, sebelum kita bubar ya, kalau boleh gini, kalau kita betul-betul ingin mengurusi Israel gitu ya dan Palestina ini, maka kita mesti yakin kita jadi negara yang besar, berdaulat, dan gini, apapun demi kita itu kita mampu merubah dunia dengan penemuan. Nah, jadi semangat itulah yang harus kita angkat. Israel Pak, selama begitu bersekian lama dia tersiksa dengan kemudian membangun kekuatan, dia itu menjadi penemuan, melahirkan penemuan-penemuan yang merubah dunia. Ini saatnya Indonesia kalau betul-betul mau mengundang-undangkan ini, menjadikan momentum ini kita merubah dunia. Saya rasa harus ke sana. Jadi bukan cuma sebatas mau ada negara lahir di Timur Tengah yang baru, tetapi apa efeknya buat Indonesia ke depan. Itu yang paling penting. Oke, Bu Kony, Pak Hasibullah, terima kasih atas waktunya membahas isu yang memang kita perlu tahu ya bagaimana perkembangan dunia ini dan terutama yang terjadi di Timur Tengah. Kami hargai waktunya Bu Kony, Pak Hasibullah. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum Terima kasih. Terima kasih, Pak Hasibullah. Ya, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam Crosscheck. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Anda terus menyaksikan Crosscheck setiap akhir pekan di hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.